Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 pemuda jadi bulan-bulanan warga lantaran mabuk sambil menyetir angkutan kota di Bandung Barat. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang jadi tersangka. Bagaimana nasib 5.000 lebih santri di pondok pesantren? Bocah pecandu aroma bensin di Purwakarta akhirnya direhabilitasi ke rumah sakit jiwa. Eksekusi lahan proyek tol Cimanggis Cibitung di Kabupaten Bogor sempat diwarnai adu mulut lantaran antara pemilik lahan dengan petugas jurusita. Setelah mediasi, jurusita memberikan tenggat waktu untuk pihak termohon membongkar sendiri sejumlah alat produksi di lahan tersebut. Upaya eksekusi lahan seluas hampir 2 hektar untuk proyek tol Cimanggis Cibitung di wilayah Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileunsi, Kabupaten Bogor sempat diwarnai adu mulut antara pihak termohon eksekusi dengan petugas jurusita pengadilan. Pihak termohon meminta agar seluruh bangunan yang ada di dalam lahan ini dibongkar secara mandiri tanpa harus menggunakan alat berat. Karena ada sejumlah alat produksi peternakan ayam petelur yang harus dibongkar oleh teknisi khusus. Setelah menempuh mediasi, pihak jurusita pengadilan akhirnya memberikan tenggat waktu selama 2 hari kepada pihak termohon untuk membongkar sendiri bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai peternakan ayam petelur itu. Sementara sejumlah bangunan dan pohon yang ada di sekitarnya tetap dirobohkan dengan alat berat. Ada permintaan, ada beberapa bangunan minta mau dibongkar sendiri. Oh, dibongkar sendiri ya Pak ya? Karena ada memerlukan tenaga ahli. Ini lahan apa sih Pak? Kalau boleh tahu, ini Peternakan ayam ya. peternakan ayam ya. Semua itu yang bisa dikerjakan ya semuanya. Hari ini ada yang ditunda nggak sih Pak? Tidak ada. Nggak ada. Cuma bangunan ini mau dibongkar sendiri ada karena ada yang terpaknam. Oke. Dengan jangka waktu kapan sih Pak itu Pak? Sampai hari Kamis. Sampai hari Kamis ya. Kalau misalkan lewat dari itu? Kita nggak mungkin saya pasti dibongkar paksa sama pemohon. Udah ada surat pernyataannya. Meski upaya hukum di Mahkamah Agung untuk mendapatkan ganti rugi yang diinginkan belum membuahkan putusan, pihak termohon menyatakan merestui eksekusi lahan tersebut. Jadi prosesnya dari pengadilan negeri kita menang, pengadilan tinggi kita menang, mereka mengajukan memori kasasi via PUPR. Jadi kita menunggu hasilnya, sebenarnya menunggu hasil dulu, baru bisa eksekusi. Karena kan kita tidak mau menghambat pembangunan ini, ya kita kedua belah pihak sudah membuat constatering di sini, mematuhi lah putusan nanti. Kalau sesuai putusan ya mereka harus bayar sesuai putusan ini. Yang kita maukan juga harus begitu kan gitu. Jangan setelah ini selesai yang apa kita mintakan yang dimenangkan tidak dipenuhi kan, nah, kita tetap tutup balik kan. Pembangunan ruas tol Cimanggis Cibitung sepanjang 26,18 km yang saat ini sudah masuk dalam tahap pengerjaan di seksi 2B rencananya akan rampung pada kuartal 4 tahun 2023. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Selanjutnya pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ditetapkan menjadi tersangka. Panji Gumilang dijerat dengan 3 pasal berbeda, penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Bareskrim Mabes Polri menetapkan status tersangka setelah Panji mengoreksi 5 kali jawabannya dalam berita acara serta pemeriksaan selama 4 jam. Polisi memiliki waktu 1 kali 24 jam atau Rabu pukul 8 malam untuk menahan tersangka yang masih berada di Bareskrim Polri. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik
langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, tim kuasa hukum dan simpatisan Panji Gumilang meninggalkan gedung Bareskrim Polri pada Rabu dini hari. Penetapan tersangka Panji Gumilang setelah Bareskrim memeriksa 40 saksi dan 17 ahli. Panji pun dijerat 3 pasal. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Lalu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang oleh Bareskrim Polri pada Selasa malam, suasana pondok pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu Rabu pagi sepi. Pemerintah dan MUI menyatakan meski Panji Gumilang jadi tersangka, pembelajaran di pondok pesantren Al Zaitun tetap berjalan normal. Pasca ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, kondisi pondok pesantren Al Zaitun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu, Rabu pagi sepi. Hanya sejumlah petugas keamanan berjaga di pintu gerbang lingkungan Ponpes Al Zaitun. Tidak terlihat adanya aktivitas, namun di dalam pondok pesantren kegiatan belajar mengajar para santri berjalan normal. Menanggapi naiknya status pimpinan pondok pesantren Al Zaitun itu menjadi tersangka, Majelis Ulama Indonesia dan Menko Polhukam menyatakan agar umat Islam tenang dan mengikuti jalannya proses hukum. Sedang pendidikan para santri di pondok pesantren Al Zaitun akan tetap berjalan dan mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama. Pesantrennya itu akan diselamatkan, dijamin akan terus berjalan, tetapi tindak pidananya bagi Pak Panji Gumilang akan dilanjutkan. Mungkin malam ini sekitar jam 8 atau sebelumnya itu sudah ada penetapan apakah ditahan atau dipulangkan. Ditahan atau dipulangkan statusnya tetap tersangka. Cuma kalau ditahan itu syaratnya ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Lalu mungkin dia dikhawatirkan menyulitkan pemeriksaan, mungkin mengulang atau melanjutkan perbuatan dan menghilangkan barang bukti. Kalau ada kekhawatiran tentang itu nanti malam ditahan. Dan proses hukum jalan terus, insya Allah. Jadi nggak ada masalah. Jadi kita minta umat tenang, tidak terprovokasi dengan anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana Zaitun ya kita minta ke Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan. Nah ini penting ini, ya kan? Jadi ada 2 hal, soal Panjinya oke, tapi ini lembaga pendidikan yang harus dibimbing, dibina. Itu kewenangan Kementerian Agama. Hari ini beliau kan ditetapkan sebagai tersangka yang sudah dilakukan proses hukum. Nah itu fatwa kita menegaskan bahwa kaitannya dengan penodaan agama yang beliau lakukan. Dan kita ada 10 kriteria. Satu di antaranya yang kelima yaitu menafsirkan Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah. Itu penting itu. Jadi menafsir Al-Quran itu harus sesuai kaidah, ada aturan. Jadi nggak bisa secara serampangan. Wali Kota Bogor Senin lalu merotasi sejumlah pejabat dinas pendidikan dan puluhan kepala sekolah akibat karut-marut proses PPDB zonasi yang terjadi beberapa waktu lalu. Di sisi lain, polisi telah menemukan indikasi pidana, yakni adanya penggunaan dokumen palsu dan masih menyelidiki kasus ini. Buntut kisruhnya proses penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi di Kota Bogor tahun ini membuat Wali Kota Bima Arya melakukan rotasi kepada sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Senin siang. Para pejabat yang digeser antara lain Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang SD, Kepala Bidang SMP, serta puluhan kepala sekolah tingkat SD dan SMP negeri. Wali Kota juga mencopot kewenangan operator data di Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Sdukcapil usai mendapat rekomendasi dari pihak inspektorat.
Selain sebagai bentuk pembelajaran atas karut-marut PPDB zonasi, Wali Kota berharap agar tidak ada lagi praktik titip alamat pada PPDB zonasi tahun depan. Saya menggunakan kewenangan yang saya miliki untuk melakukan penyegaran pimpinan sekolah di SMP dan SD. Ada 8 kepala sekolah SMP yang bergeser, yang saya harapkan menjadi pembelajaran dan penyegaran. Di Dinas Pendidikan juga Sekretaris Pendidikan dan 2 kabit SD dan SMP bergeser, ya, dan saya tugaskan secara khusus untuk membangun sistem yang baik. Saya telah memegang laporan dari Inspektorat terkait dengan pelaksanaan PPDB. Ya, ini cukup tebal, ada 30 halaman, dan dari sinilah kita lakukan langkah pembenahan. Pembenahan itu ada di Dukcapil, ya. Jadi saya minta operator tidak lagi memiliki kewenangan otorisasi untuk tanda tangan elektronik. Pihak Polresta Bogor yang juga menyelidiki kasus ini telah menemukan indikasi pelanggaran pidana, yakni adanya penggunaan dokumen palsu usai memeriksa sejumlah saksi. Pihaknya kini masih melakukan penyelidikan kasus praktik dugaan kecurangan ini. Berkoordinasi dengan pihak pusat, dalam hal ini Kemendagri, bagian Dinas Kependudukan, dan juga bagian Dinas Pendidikan Pusat, ya, dan juga dengan saksi ahli pidana. Dan untuk pemeriksaan berikutnya ini sedang kita dalami proses, dan dugaan unsur pidana sudah ada, ya. Dugaan unsur pidana sudah ada, yaitu penggunaan dokumen palsu, ya. Jadi memasukkan keterangan palsu atau penggunaan dokumen palsu. Nah, ini kita tunggu nanti hasil penyidikan berikutnya. Demikian. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, juga akan dibuat peraturan wali kota perwali yang berisi aturan teknis yang bisa diterapkan pada tahun depan untuk mencegah kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.